Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya ini. Nama saya Muhammad Fauzan Ilham dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Ingin mempresentasikan di pelajaran studi Islam ini tentang materi makna dan hakikat harta. Nah, semua ini dilatar belakangi oleh harta itu sendiri. Harta itu kepentingan penting sepanjang kehidupan manusia. Keberadaan manusia tidak terpisahkan dari adanya harta tersebut, karena harta tersebut adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa makna dan pengertian harta? Yang kedua, apa hakikat dan kedudukan harta? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri dan pembagian harta? Dan pada akhirnya, kita semua akan mengetahui hal itu. Makna dan pengertian harta. Dalam pandangan syar'i, makna harta adalah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yaitu bentuk jamak dari harta adalah al-amwal. Menurut Al-Muhit tulisan Al-Fairuz Abadi, harta atau al-mal adalah ma malakatahu min kulli syai, atau segala sesuatu yang engkau punyai. Harta menurut istilah itu sendiri adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah. Secara etimologi, harta merupakan segala sesuatu yang membuat manusia senang dan mereka pelihara, baik berupa bentuk materi maupun manfaatnya. Sedangkan arti harta secara terminologi adalah segala sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan bisa untuk disimpan sampai saatnya dibutuhkan. Harta dalam agama Islam juga memiliki pengertian-pengertian lainnya berdasarkan beberapa sumber dan tokoh Islam, seperti berikut. Yang pertama ada pengertian menurut Nasrun Harun, menurut ulama Hanafi, menurut Wahbah Zuhaili, menurut kompilasi hukum syariah, menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, menurut Muhammad Al-Syarbaini Al-Khatib, dan menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, di mana bukunya kita bisa lihat di sebelah kanan layar ini. Nah, tapi pada dasarnya, harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang konkret, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syarak. Secara sederhana, harta mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Harta termasuk salah satu kebutuhan bagi kehidupan manusia, karena tanpa harta, manusia tidak akan bertahan hidup. Kemudian adalah hakikat dan kedudukan harta. Ada banyak sekali ungkapan yang disebutkan oleh Al-Quran dalam menunjukkan hakikat harta dan mendudukannya pada sisi yang sebenarnya. Salah satu dari ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah Quran Surat Hadid ayat 7 berikut yang berarti, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Ayat di atas menjelaskan bahwa harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Allah telah menyerahkan harta kepada manusia untuk dikuasai dan dimanfaatkan, sehingga orang tersebut sah memiliki harta. Manusia itu hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya selamanya. Suatu saat, Allah akan mengambil harta tersebut, baik melalui kematian, musibah, sakit, dan lain-lain. Dalam Al-Quran dan Hadis, status dan kedudukan harta dapat digambarkan sebagai berikut. A. Sebagai perhiasan hidup. Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Harta itu diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya, menambah keindahan dunia, dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu mencintai harta sampai ajal tiba.
Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya sebagai berikut. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dalam ayat Allah yang lainnya, ada juga firman di dalam Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 46 berikut, yang berarti, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal bagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk jadi harapan. Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa harta adalah salah satu perhiasan hidup. Implikasi dari kedudukan harta sebagai perhiasan hidup adalah bahwa manusia tidak boleh terlena dengan hartanya. Seharusnya harta tersebut tidak melarikannya dalam melakukan amalan-amalan yang baik dan manfaat, tapi malah justru mendorongnya untuk lebih beriman dan beramal lagi. Yang kedua, sebagai ujian keimanan. Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan, menyangkut soal-soal dari cara mendapatkan dan memanfaatkan harta. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang berarti, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak itu hanyalah sebagai cobaan, ya, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baiknya harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang baik. Hadis dan surah di atas menjelaskan bahwa harta tidak langsung mempunyai manfaat dan mudarat. Ibaratkan harta adalah sebuah pisau. Pisau tersebut akan bermanfaat jika penggunanya adalah sebuah koki untuk bermasak-masakan. Akan tetapi, jika pisau itu dipegang oleh orang jahat, pisau itu akan menjadi alat untuk melukai dan bahkan membunuh manusia lain. Artinya, jika harta dimiliki oleh orang yang baik, harta akan menjadi sangat bermanfaat sebagai sarana menunaikan ibadah dan kemaslahatan umum. Namun jika harta itu dimiliki oleh orang yang jahat, maka harta tersebut akan sungguh berbahaya. Yang ketiga adalah sebagai bekal ibadah. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41 sebagai berikut. Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Ayat di atas menegaskan bahwa kedudukan harta dalam Islam sangat penting, yaitu sebagai sarana beribadah, baik ibadah vertikal maupun horizontal, seperti sholat, zakat, haji, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Semua aktivitas manusia membutuhkan harta. Seorang muslim seharusnya memiliki harta agar dapat melaksanakan ibadah secara sempurna, bukan sebaliknya. Yang keempat adalah sebagai amanah. Harta memiliki status sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya pemegang dari amanah tersebut. Setiap amanah yang digendong manusia harus ada pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Di antaranya dari mana harta itu didapatkan, dari mana harta itu, bagaimana harta itu dihabiskan, dan untuk apa harta itu. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Barzah al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya, dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya. Hadis di atas mengingatkan manusia bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan hati-hati dalam mencari dan menggunakannya. Harus benar, karena di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Jika salah dalam cara memperolehnya,
dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhirat nanti. Kemudian ada ciri-ciri dan pembagian harta. Secara keseluruhan, harta yang manusia dapat akui memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaatnya. Tidak seperti rumah, kereta, tanah, makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah sesuatu benda yang belum kita memiliki, tetapi kita berkemungkinan untuk memiliki. Seperti panen padi di ladang atau buah-buah yang ada di pepohonan. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki walaupun boleh dimanfaatkan seperti udara, cahaya, dan lain sebagainya, tidak dianggap sebagai harta. Yang keempat, sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa. Setitik air atau sebiji beras, walaupun boleh dimiliki, tidak dianggap sebagai harta karena tidak bisa dimanfaatkan dalam keadaan biasa. 5. Sesuatu yang dibolehkan oleh syara untuk dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syara tidak dianggap sebagai harta walaupun benda itu dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Contohnya adalah seperti bangkai yang dicegah oleh syara untuk dimanfaatkan. Yang keenam, seandainya sesuatu itu diharuskan atau boleh dimanfaatkan oleh sebagian golongan manusia, ia masih dianggap sebagai harta bagi mereka. Contohnya adalah babi dan minuman keras. Mereka masih dianggap harta bagi orang kafir, tetapi tidak bagi orang Islam. Karena orang-orang Islam tidak boleh mengambil manfaat dari minuman keras dan babi, kecuali dalam keadaan darurat yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Setelah mengetahui beberapa ciri-ciri harta, berikut adalah pembagian harta menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah harta yang dilihat dari segi kebolehan pemanfaatnya menurut syara. Yaitu mal mutakawim, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan sesuai syara. Misalnya, harta ini bisa dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah. Lalu harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara. Yang kedua adalah mal ghairu mutakawim, atau harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara. Baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaan. Yang kedua, harta yang dilihat dari segi jenisnya. Yang pertama ada mal mangkul, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Harta yang dipindahkan tersebut keadaannya masih dalam keadaan baik dan bentuknya tidak berubah. Yang kedua adalah mal ghairu mangkul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya harta tanah atau rumah. Yang ketiga adalah lihat dari segi banyak manfaatnya. Yang pertama adalah harta istiqmal, yaitu harta yang bisa digunakan berkali-kali. Harta yang dengan kereta ini apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu akan tetap utuh walaupun sudah seringkali dimanfaatkan. Contohnya adalah rumah, pakaian, lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua ada mal istihlak, itu harta yang hanya sekali pakai. Harta tersebut apabila dimanfaatkan berakibat dari penghabisan atau ketiadaan dari harta itu. Contohnya adalah makanan, pensil, tisu, penghapus, dan lain-lain. Yang keempat adalah harta yang dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Yang pertama yaitu mal misli, yaitu harta yang terdapat sebanding atau serupannya tanpa berlebih kurang dalam semua juzuknya atau fisik dan bagian-bagiannya.
Harta jenis ini mudah didapat di pasaran dan mudah diperoleh secara persis dari segi bentuk atau nilainya. Harta ini ada duanya atau dapat ditukar dengan hal serupa dan sama. Harta berikutnya yaitu malkimi, yaitu harta yang tidak ada satuannya. Harta itu tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada yang sama jenisnya, tapi setiap unitnya berbeda dalam kualitas maupun nilainya, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga. Yang kelima, ada harta yang dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak boleh dibaginya harta. Yaitu yang pertama ada mal qabil li al-qismah, atau harta yang dapat dibagi. Harta ini tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian apabila harta itu dibagi-bagi. Harta ini pun tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang jika dibagi-bagi, seperti beras, tepung terigu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada mal goer qabil li al-qismah, itu harta yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta ini menimbulkan kerugian, kerusakan, atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya gelas satuan, kursi, meja, mesin, dan lain-lain. Yang keenam adalah harta yang dilihat dari statusnya. Itu yang pertama ada mal mamluk, itu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Yang kedua, yang berikutnya yaitu mal mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang atau tidak dimiliki, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohon di hutan, dan lain-lain. Harta jenis ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam. Berikutnya ada mal mahjur, yaitu harta yang ada larangan oleh syarak untuk dimiliki, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum atau dilarang oleh syariatnya itu sendiri, seperti harta-harta haram lainnya. Harta ini tidak dapat dijual belikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindah tangankan. Yang ketujuh adalah harta yang dilihat dari segi berkembang maupun tidak berkembangnya harta tersebut. Yang pertama adalah mal ashal, yaitu harta pokok. Harta ini adalah harta yang dapat menghasilkan atau menyebabkan adanya harta lain. Harta ini dapat juga disebut sebagai modal. Contohnya adalah hewan ternak, pepohonan, perumahan, dan lain-lain. Berikutnya ada mal al-samarah, yaitu harta hasil. Harta hasil adalah harta yang dihasilkan dari harta pokok, mal ashal, seperti penyewaan rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu dari hewan ternak, seperti yang dilihat dari gambar berikut. Yang kedelapan adalah harta yang dilihat dari segi pemiliknya. Yang pertama ada malhas, adalah harta pribadi yang pemilikannya tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas izin atau kehendak pemiliknya. Contohnya adalah seperti handphone, uang, makanan, dan lain-lain. Berikutnya ada mal'am, yaitu harta milik umum atau bersama. Yaitu harta yang boleh diambil manfaat oleh umum atau bersama-sama. Contohnya adalah masjid. Harta ini juga biasa disebut dengan fasilitas umum. Yang kesembilan adalah harta yang dilihat dari segi harta itu berbentuk benda atau berbentuk tanggungan. Yang pertama ada mal ain, yaitu harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, mobil, dan lain-lain. Berikutnya adalah mal dain, adalah kepemilikan atas suatu harta di mana harta tersebut berada dalam tanggungan atau tanggung jawab seseorang.
Artinya, si pemilik harta hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta ain dan dain, karena harta menurut ulama Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud adalah sebagai harta. Misalnya hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurutnya adalah sifat pada tanggung jawab. Yang terakhir adalah harta yang dilihat dari ada tiada wujudnya. Yang pertama adalah mal al-ain, yaitu harta yang berwujud dan memiliki nilai. Yang berikutnya adalah mal al-naf'i, adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal naf'i tidak berwujud dan tidak disimpan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Makna harta dalam pandangan syar'i adalah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, harta dalam pandangan Islam adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dititipi. Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Lalu sarannya adalah sebagai seorang muslim, kita sudah harus tahu bahwa harta yang kita miliki adalah pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan harta, manusia harus melalui jalan yang sah atau halal dan diberkahi, baik dalam mencari, mengolah maupun memanfaatkan harta tersebut. Karena segala sesuatu yang dimiliki manusia akan dimiliki pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekian dari video saya ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.